Tahukah kalian bahwa lapisan sosial di masyarakat itu tidak akan pernah hilang? Apa sih penyebabnya? Mari kita simak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bambang dalam mata pelajaran Sosiologi kelas 10, Pekerjaan Sosial. Hari ini kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terdiri dari dua suku kata, yaitu stratum dan socius. Keduanya ini berasal dari bahasa Latin. Stratum memiliki arti sebagai lapisan atau tingkatan, sedangkan socius kurang lebih artinya adalah masyarakat. Menurut Pitirim Sorikin atau Bruce Cohen dan Robert M.Z. Lawang, mereka adalah ahli di bidang sosiologi. Dapat kita sarikan bahwa stratifikasi sosial merupakan pelapisan di masyarakat yang dibentuk secara hierarkis atau tingkatan, entah itu dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas gitu. Nah, lapisan-lapisan sosial itu bisa kita sebut sebagai kelas sosial, dan kita dapat menggambarkan dalam sebuah segitiga di mana paling atas atau upper class itu merupakan kelas yang paling tinggi, tengah sebagai kelas tengah atau middle class, dan paling bawah sebagai yang paling banyak itu adalah lower class atau kelas bawah. Nah, dari mana asalnya stratifikasi sosial itu? Ada 4 sumber stratifikasi sosial, yaitu dari kekayaan, kehormatan, kekuasaan, atau tingkat pendidikan. Kita ambil yang paling mudah saja, misalnya dari tingkat pendidikan. Kita ketahui bahwa jenjang pendidikan dimulai dari tingkat TK hingga doktoral ya, S3 gitu. Namun di atas doktoral pun masih ada gelar yang bisa dimiliki oleh seseorang jika memenuhi syarat akademis, yaitu gelar profesor. Otomatis profesor adalah gelar tertinggi dalam bidang pendidikan di dunia ini. Nah, ya. Lalu apa saja unsur-unsur dalam stratifikasi sosial? Ada 2 ya, yaitu kedudukan atau status dan peran. Nah, kita ambil contoh mudahnya saja. Misalnya Bapak sebagai guru ya. Status Bapak sebagai guru, otomatis peran yang dilakukan pun akan menjadi guru, misalnya mengajar di kelas ya, kayak gitu. Kita harus juga membedakan antara peran seseorang supaya tidak terjadi adanya konflik peran kayak gitu. Jika di sekolah Bapak sebagai guru, di rumah pun Bapak sebagai orang tua kayak gitu, otomatis mengurus rumah tangga juga. Nah, bentuk-bentuk stratifikasi sosial ada yang dinamakan juga kasta ya. Nah, kasta kita kenal dalam ajaran Hindu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak penjelasan dari guru sejarah Indonesia di sekolah ini. Nah, kepada Pak Guru, mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya mengajar sejarah. Nanti mungkin selama setahun kita akan bertemu dengan saya untuk pelajaran sejarah. Baik, kita lanjutkan bahwa tadi Pak Bambang sudah membahas tentang stratifikasi sosial. Salah satunya adalah mengenai kasta. Apa itu kasta? Kasta itu adalah stratifikasi atau tingkatan masyarakat dalam agama Hindu. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya adalah kasta itu dimulai ketika di India ada perkembangan manusia yang ada di 2 kota yang namanya Mohenjo-daro dan kota Harappa. Nah, suku bangsa yang mendiaminya adalah suku bangsa Dravida. Mereka hidup makmur, tentram, aman, teknologinya bagus, padahal usianya sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Nah, tiba-tiba muncul bangsa Arya yang kemudian dia berasal dari Eropa bagian utara, menyerang ke India di kota Mohenjo-daro dan Harappa itu, sehingga kota Mohenjo-daro dan Harappa itu kemudian dikuasai. Nah,
untuk membagi antara kaum Dravida dan bangsa Arya, maka bangsa Dravida kemudian membentuk sebuah agama, namanya agama Hindu, dengan membentuk stratifikasi sosial atau kasta. Ada 4 kasta utama. Yang pertama adalah kasta Brahmana atau kaum agama. Yang kedua adalah kasta Satria, itu para bangsawan, raja yang memegang pemerintahan. Yang ketiga adalah kasta Waisya, itu adalah para pedagang. Dan yang keempat adalah kasta Sudra, itu adalah pegawai kasar, buruh, dan orang-orang miskin, itu adalah kasta Sudra. Selain dari 4 kasta itu juga, kita pernah mendengar ada satu golongan yang kita kenal dengan namanya golongan paria. Apa itu golongan paria? Golongan paria itu adalah golongan masyarakat India yang sudah melanggar aturan kasta, sehingga mereka kemudian pergi ke pinggiran hutan, membentuk kelompok baru di sana, dan orang-orang sekitar menganggapnya sebagai kaum paria. Nah, itu untuk kasta. Bagaimana kasta di Indonesia, di Bali terutama, yang notabene juga sama menganut agama Hindu. Nah, berbeda dengan di Bali, kasta di India yang sedemikian tertib, terus kemudian tidak boleh berubah. Kalau di Bali itu sedikit longgar. Bahkan perkawinan antar kasta kemungkinan bisa terjadi di Bali. Baik, itu saja mungkin untuk sejarah tentang kasta. Saya kembalikan lagi ke Pak Bambang sebagai guru sosiologi. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Pak Bayu atas penjelasan tambahannya mengenai stratifikasi sosial. Oke ya, dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial itu tidak mungkin ya, tidak ada di dunia ini. Sebab jika manusia masih menganggap atau menghargai suatu hal yang diyakininya, misalnya dalam hal kekayaan, ya, pengetahuan, otomatis lapisan sosial itu atau kelas sosial tidak akan hilang dengan sendirinya, ya. Nah, maka dari itu stratifikasi sosial ini bisa disebut universal, bisa, dan tidak pun bisa, karena tiap daerah memiliki kekhasan masing-masing. Oke, cukup sekian untuk pelajaran sosiologi mengenai stratifikasi sosial. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, tapi sebentar ya, ada tambahan yang akan Bapak sampaikan. Nah, mengenai pesan mengenai stratifikasi sosial. Meskipun ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, ya. Dari kelas bawah pun bisa naik ke kelas yang selanjutnya ataupun kelas yang paling atas. Nah, hal tersebut dinamakan sebagai mobilitas sosial ya kayak gitu. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.